Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Ginos atau alat pendeteksi COVID-19 lewat embusan nafas buatan Universitas Gadjah Mada akhirnya mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak 24 Desember lalu. Meski dari hasil uji kalibrasi menunjukkan akurasi hingga 97% untuk mendeteksi pasien COVID-19, penggunaan alat ini untuk screening atau hingga diagnosis seperti PCR masih perlu dikaji lebih lanjut. Hanya dengan embusan napas yang dimasukkan dalam kantong dan dianalisis dengan alat khusus yang diberi nama Ginos ini bisa mendeteksi pasien COVID-19 dalam hitungan menit. 24 Desember lalu, alat ini pun berhasil mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah, Ginos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan kemarin tanggal 24 Desember 2020, dan kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar kemudian Ginos ini bisa diproduksi massal. Nah, kami sudah memulai dengan batch pertama dengan 100 unit Ginos, dan itu segera akan kami serahkan kepada Badan Intelijen Negara dan BRIN. Teknologi yang dikembangkan para ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini diklaim mampu membedakan pasien COVID-19 dan tidak dari senyawa organik yang mudah menguap yang terkandung dalam napas seseorang. Dari hasil penelitian, napas pasien positif COVID-19 diduga memiliki kandungan partikel organik yang khas di dalam embusan napas yang bisa digunakan untuk membedakan dengan pasien penderita penyakit pernapasan lain. Alat ini telah diuji kalibrasi pada 600 sampel pasien di rumah sakit di Yogyakarta, dan hasilnya diklaim memiliki akurasi di atas 95%. Selain cepat, karena hanya butuh sekitar 2 menit untuk mendapatkan hasil, alat Ginos ini juga membutuhkan biaya sekitar 15 hingga 25 ribu untuk sekali pengujian. Meski demikian, penggunaan alat Ginos ini sebagai alat screening atau diagnosis seperti tes usap PCR atau antigen COVID-19 masih harus dikaji lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan Kuat Triana, Ketua Tim Pengembang Ginos Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Kuat. Selamat siang, Mbak. Oke, ini menarik karena alatnya sebenarnya berbeda dengan yang sudah ada dan beredar selama ini untuk tes COVID-19. Nah, sebenarnya cara kerjanya seperti apa, Pak? Bedanya dengan yang lain, karena yang lain menggunakan sampel darah atau sampel swab. Kalau yang ini adalah menggunakan sampel nafas. Sehingga menurut saya ini paling nyaman lah mungkin ya dalam pengambilan nafas, karena hanya ya orang bernapas dan itu sangat mudah bagi yang relatif normal ya. Saya kira itu perbedaan dari yang ada selama ini. Oke, melalui nafas itu yang jadi bedanya. Tapi kalau bicara keefektifannya, Pak, ini kan melalui nafas bukan melalui lendir yang selama ini dilakukan. Lalu biasanya alat-alat seperti tes usap antigen, lalu juga PCR kan punya masa inkubasi virus yang biasanya bisa diperiksa. Nah, alat ini seberapa efektif, Pak? Baik, dari hasil uji diagnostik yang kami lakukan di 8 rumah sakit yang sudah kita selesaikan hampir waktu 2 bulan terakhir, kami menemukan bahwa ternyata Ginos itu justru mampu mendeteksi seseorang terkonfirmasi positif COVID atau tidak itu setelah 2 hari, masuk 2 hari terpapar. Gitu. Sementara kalau di PCR itu 4 hari setelah terpapar, itu ada papernya, itu ada jurnalnya. Sehingga ini bagi kami itu menggembirakan sekali. Karena di awal-awal kami menemukan begini, orang itu di Ginos ketemu positif. Begitu dicocokkan dengan PCR, ternyata negatif. Kemudian kita minta 2 hari lagi untuk swab PCR lagi, ternyata positif. Itu kita punya banyak data. Dan ini sedang kita kaji mendalam, apakah benar memang Ginos itu mendeteksi lebih awal
tidak lagi 4 hari tetapi 2 hari gitu ya. Itu menurut saya kalau ini memang nanti sudah kajian kita nanti sampai akhir dan itu terbukti, berarti kita memang menarik sekali sehingga kita bisa mendeteksi orang-orang yang tanpa gejala, yang tidak ada keluhan dan lebih awal sehingga faktor penyebaran ke masyarakat menjadi jauh lebih kurang. Gitu. Oke, Pak Kuat, ini saya sebagai orang awam ya Pak, mulut itu kan sebenarnya terdiri dari banyak senyawa organik, misalnya kita habis makan sesuatu gitu. Nah, apakah tes itu memang benar-benar bisa mengecek memang ada kandungan, maksudnya apa yang dilihat dari tes nafas itu Pak, bisa dijelaskan? Baik, jadi sebenarnya menurut informasi dari tim medis, ini sebenarnya apabila virus atau bakteri atau patogen yang masuk ke dalam saluran nafas, maka disitulah akan terjadi semacam reaksi metabolisme atau reaksi metabolik. Bentuknya atau hasilnya adalah berupa senyawa yang mudah menguap atau bahasa ilmiahnya adalah organic volatile compound yang itu sangat khas. Ini yang dihasilkan oleh coronavirus, ini yang dihasilkan oleh virus untuk influenza, ini yang dihasilkan oleh tuberkulosis, dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan makanan tadi memang ada pengaruhnya sedikit, walaupun itu kami menemukan tidak semuanya yang habis makan kemudian di binus tiba positif atau negatif, artinya mengganggu sinyal. Memang ada, maka dari itu di dalam penggunaan ini kami menyarankan untuk 1 jam sebelum dites itu jangan pertama makan makanan yang baunya sangat menyengat seperti durian, kemudian pete atau jengkol atau yang lain-lain yang saya kira itu cukup menyengat. Jangan merokok. Jadi jangan merokok karena merokok nanti bisa melakukan interferensi pada sinyal yang kita deteksi. Kemudian juga, nah yang penting lagi jangan minum alkohol atau mengkonsumsi alkohol, itu jadi penting. Nah, berarti Pak kalau misalnya orang yang sebelum dites dia tadi melakukan larangan-larangan yang tadi Pak Kuat sebutkan, berarti ada kemungkinan akan ada hasil yang salah? Maksudnya kalau orang-orang tadi tidak patuh pada aturan yang kami buat atau SOP yang kami buat, ada kemungkinan itu menjadi bisa false positif maupun false negatif. Ada 2 kemungkinan itu. Berarti memang syaratnya harus cukup ketat ya Pak untuk orang Cukup bisa harus melakukan tes ini? Ya saya kira hampir sama dengan kalau kita mau tes darah kan Pak. Atau tes urin ya maksudnya. Itu kan kita juga harus puasa beberapa jam. Jadi itu hal yang wajar untuk di bidang. Ini berarti memang kendalanya ya Pak, karena kan orang Indonesia itu kan sebenarnya satu agak sulit bagaimana mengurangi makanan-makanan yang tadi Bapak bilang baunya menyengat. Lalu untuk bisa mengatur hal-hal seperti itu memang itu apalagi merokok gitu Pak. Orang Indonesia kan juga. Jadi kalau memang sudah sengaja mau melakukan uji dengan binus, maka itu harus dipatuhi. Mau nggak mau harus dipatuhi. Jadi orang kita itu sebenarnya diatur juga masih bisa. Gitu. Walaupun kadang-kadang sulit, tapi dengan aturan begini saya kira juga masih bisa lah kita ikuti. Tapi itu juga jadi bagian di tempat-tempat ini kan sudah ada izin edar, sudah diedarkan juga mulai hari ini jadi aturan yang termaktub di dalamnya ketika alat ini diedarkan ke lokasi-lokasi di tempat pengedarannya Pak. Ya, pasti kami punya SOP atau prosedur yang sudah dibakukan. Nanti ada buku manualnya dan kemudian ada buku yang menyertai bagaimana penempatan binus ini. Jadi binus ini sangat sensitif terhadap lingkungan, maka kalau penempatannya tidak di ruangan yang sirkulasi udaranya baik atau tidak di ruangan yang terbuka, maka nanti gas-gas yang ada di ruangan itu pun terdeteksi. Itulah yang kemudian ada precondition. Dan alat ini sudah kita lengkapi dengan sistem untuk mengevaluasi lingkungan. Jadi bila nanti lingkungan belum cocok atau belum sesuai, maka sistem akan mengatakan bahwa ruangan belum ideal untuk dilakukan pengujian. Biasanya yang pengalaman kami adalah ketika kita menggunakan suatu ruangan yang jarang dipakai, tertutup gitu. Itu biasanya gas yang terdeteksi sangat tinggi sehingga nanti harus dibuka dulu, kemudian juga sendirinya dibuka, sirkulasi udara juga
baik, maka kemudian sistem akan mendeteksi lagi. Nah, jadi kalau sudah ideal, maka baru bisa bekerja. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi ada atau tidak. Ini lebih baik lagi kalau itu diterapkan di udara terbuka sebetulnya. Di halaman rumah atau di mana saja yang itu sirkulasi udara itu bebas sekali. Oke, ini ada informasi beberapa yang menyebut bahwa harganya terbilang terjangkau dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Benar mau mengonfirmasi Pak, harganya di kisaran Rp25.000? Apakah nanti di tempat-tempat yang sudah ada izin edarnya, warga juga membayarnya dengan harga yang sama? Ya, insya Allah begitu Mbak, karena alat ini sementara ini tidak dikhususkan untuk perorangan karena jumlah produksinya masih terbatas. Entah nanti kalau sudah produksinya sudah baik atau banyak, mungkin akan kita lepas untuk perorangan. Sehingga hitungan kami adalah dari harga itu pada sampel yang sekarang sudah kita perbarui dan kita standarisasi, kita produksi sendiri juga, ada lock sistemnya itu ada untuk penguncinya, sehingga harga itu kan sebenarnya tidak mahal itu dari plastik dan lock sistemnya itu. Kemudian ditambah dengan ada HEPA filter yang bisa dipakai ratusan kali, kemudian juga harga depresiasi alat, maka kita mengestimasi itu harga 15.000 sampai pasien atau rentangnya nanti dengan 25.000 itu sudah sangat masuk akal ya. Karena mengapa 25.000? Ya karena nanti ada pengangkutan, pengolahan limbahnya, ada biaya untuk tenaga yang mengoperasikan, merawat dan seterusnya itu, merawat alat ini maksudnya ya. Ini sudah diedarkan kemana saja Pak? Peredarannya ini masih dalam proses untuk mapping. Jadi kami ada sekitar 90 sampai 100 unit ini sebenarnya itu miliknya Badan Intelijen Negara dan Kementerian Ristek BRIN, dan mungkin hari ini kami akan dikunjungi oleh kementerian untuk membicarakan mengenai distribusinya, dan kami berharap distribusinya itu nanti tidak sembarangan. Jadi distribusi alat ini kalau bisa, dan itu harus bisa ya, nanti ada perjanjian begitu bahwa alat ini sehari harus bisa menguji minimal 120 subjek atau orang. Oke. Ya, jadi hingga kalau 100 alat kan sehari kita bisa menguji 12.000 orang, kan lumayan Mbak. PCR kan sampai sekarang kan belum sampai 40.000 alat orang ya, sehingga itu kalau kombinasi lumayan membantu. Oke, dengan catatan memang prekondisi yang harus dilakukan oleh pasiennya cukup ketat tadi yang sudah dijelaskan Pak Fuad ya Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya hari ini dari Ketua Tim Pengembang Jinos Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kuatriana sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Terima kasih Pak.